Boim. Kau katanya anak kopi banget. Bete parah anjing. Pesan apa nih? Espresso. Aku aja nggak tahan lambungku soalnya nggak proper. Tadi tuh kena. Anaknya kata anak kopi banget. Itu gimana tuh? Soalnya pertama kali kenal kau tuh barista ya. Taunya kau barista, tapi dari Jambi. Itu gimana tuh? Awal mula jadi seorang barista. Gak sengaja. Nggak sengaja jadi mesen gimana? Kan aku berawal dari waiter tuh. Waiter. Oke, waiter terus. Waiter tuh yang ini kan pramu saja lah biasanya. Pelayan. Oh ya. Lebih ke server sih, server. Servat. Kalau waiter itu lebih ke kayak nganter gitulah. Server itu yang kayak melayani langsung kedatangan tamu. Oh, lebih ke server berarti ya. Itu kalau boleh tuh di mana? Itu pertama kali kerja. Pertama kali kerja tamat SMA 2017. Oh 2017 berarti udah 4 tahun yang lalu berarti ya. Itu di Jambi atau di mana? Di Jambi. Di Jambi. Jadi waiters tuh. Itu berapa lama tuh dari waiters? Kan kata kau bilang ini apa? Gak sengaja nih. Itu berapa lama tuh dari waiters terus ke barista? Prosesnya lah. Waiter ke barista itu 10 bulan lebih. Sebenarnya kalau dibilang kerja ke mulai masuk ke F&B itu karena keterpaksaan. Kalau dari orang tua pengennya kantoran, cuman kan belum ada ijazah tuh. Kan kayak harus minimal D3, S1 Iya sih. Akhirnya tuh ada kafe gede, juga udah banyak sih cabangnya di Indonesia. Itu aku masukin kayak spontan uhui parah gitu, pakai celana bola. Sumpah deh Allah, semua pakai celana bola, pakai baju kaos, tas. Jadi itu memang lagi baru dibangun. Datang kasih lamaran. Kurang kuli. bukan. Kan baru bangun kan nggak tahu aku pikir kayak lagi nyusun bata terus kau datang gitu pas mau ngelamar. Tapi kayak sebenarnya udah jadi, cuman kayak di lantai 3 itu masih pembangunan. Okay. Aku masukin rupanya, aku kasih itu udah sama si manajernya langsung. Oh, aku nggak tahu langsung ke manajernya. Nggak tahu. Mungkin karena dia ngeliat aku kayak masih muda ya kan, terus. Iya masih. Jir ganteng parah nih orang gitu, kayak menjual gitu kayaknya. Oh. Pikirnya kayak gitu sih, kan fresh gitu kan. Soalnya fresh graduate SMA. Pas aku kasih langsung dia bilang, kamu langsung pulang aja ganti baju dulu. Bentar bukan diusir diusir. Pakai kemeja, pokoknya pakai pakaian rapi, pakai sepatu. Kamu langsung interview. Kalau enggak di interview sekarang aja kata dia. Interview terus itu. Oh, tapi belum ganti celana? Belum, masih pakai celana bola. Masih celana bola terus pakai baju anak intinya lapangan kayak, parah gitu. Kayak orang habis futsal. Kayak kepikiran aku nyari kerja deh. Iya. Oke, terus. Pulang, interview itu sebentar. Cuma interview kayak bener-bener orang kepepet sih nyari karyawan. Interview kayak sekedar formalitas, cuma beberapa pertanyaan. Langsung dia bilang, yaudah kamu pulang dulu, langsung ikut training. Itu langsung ikut training, pulang. Berada di situ. Tapi sebelumnya kau bawa berkas apa tuh? Berkasnya tuh kayak apa? Fotokopi karena apa gitu. Baru pertama kali ya, kan bocil masih ya. Itu aku bawa fotokopi KTP, KK, ijazah SMA aku, foto, sama lamaran kerja itu doang. Oh, lamaran tapi udah bisa bikin lamaran kerja gitu. Kayak lebih kayak gitulah. Berarti dari langsung training jadi waiters bagaimana? Langsung server. Oh, server. Dan kebetulan sebelum aku rupanya pas aku pulang itu tim auditnya baru datang. Jadi pas aku datang itu orang udah pada ngumpul. Jadi kayak telat gitu. Telat. Ya nggak masalah sih telat. Mereka juga memaklumin nih. Terus anak baru deh ya. Anak baru gitu. Kan soalnya mereka tuh udah ditrainingin ke
pusatnya di Bandung. Oh diantar ke Bandung kan? Jadi cuman aku doang yang kayak di training langsung di situ, langsung di tempat kafenya yang baru buka itu. Udah langsung gitu aja. Tapi berarti training terus udah mulai kerja nih. Kan maksudnya gini loh, kan jauh nih dari server kok loncat ke barista. Biasanya kan kalau secara pandanganku ya, biasanya kan kok ngelurus nih kayak dari server terus naik nih supervisor terus megang bagian maksudnya kepala bagian server nih, tapi kok tuh kalau loncat ke bagian barista? Enggak. Itu gimana ceritanya? Itu awalnya aku gabut megang mesin kopi. Berapa bulan ya aku jadi server dulu ya? Belum tuh, aku dari waiter itu bukan langsung ke barista. Jadi dari awal itu waiter itu kalau nggak salah 6 bulan berapa gitu. Itu langsung dinaikin jadi kepala si servernya. Kepala servernya dulu. Kepala server nih. Jadi banyak bagian-bagian dari mereka itu banyak karena karyawan itu ada 40 orangan. Dan itu emang sistemnya kayak benar-benar ketat segala macam. Mereka ya gitulah kayak. Gitu. Struktur organisasinya juga tertata banget gitu. Dari kepala itu ya sisa dari itu yang 10 bulan tadi. 4 bulanan berarti itu, 4 bulanan. Nah dari situ tuh aku pengennya tuh ditawarin awalnya cuman karena sering ngobrol sama anak barnya. Sering ngobrol, nongkrong di luar, kerja segala macam. Mereka tuh selalu bahas tentang kopi segala. Iya sih. Jadi kan penasaran, karena mereka nggak pernah ada habisnya kayak cerita kopi segala macam. Jadi aku ngira tuh kopi tuh kayak, ya dulu kan taunya kopi bubuk ya, walaupun aku nggak suka tuh kopi bubuk. Ya rupanya nggak sependek gitu ceritanya. Akhirnya iseng-iseng doang, dan mereka juga mau ngelatihnya, tapi dengan harus aku sendiri ngeluarin biaya kalau di situ trainingnya. Kayak training bukan secara legal dari atasan, tapi kayak kau mau menambah jam terbangmu gitu. Untuk maksudnya sebagai seorang barista nih. Kemarin kalau aku bilang tadi kan ada yang proses legal nih. Kalau yang proses kau tuh gimana trainingnya? Apa kau langsung pegang mesin, coba minum kopi dulu, itu awalnya mereka yang main gitu? Aku nggak boleh megang mesin, jadi langsung terjun di lapangan. Aku cuma boleh megang yang non kopi semua. Berarti proses pembuatan minuman. Yang mesin tuh belum boleh karena minimal aku udah bisa megang mesin itu aku harus paham kalibrasi, terus aku juga harus bisa nge-steam segala macam. Itu kayaknya 3 mingguan aku baru bisa. 2 mingguan. Baru boleh megang mesin. Itu dalam waktu 1 mingguan itu aku selalu kayak ngikutin mereka kalibrasi. Ngobain si espressonya itu. Nah itu mereka ngasih 9 loki. Dari rasa yang bener-bener under sampai yang over. Mereka tuh pengen kayak ngenalin aku. Rasa espresso tuh dari yang nggak enak sampai yang enak tuh seperti ini. Nanti aku bisa ngecap lidahku sendiri. Nah mereka juga ada nyaranin cara belajar sensor lidah segala macam, ngenalin flavor wheel segala macam. Tapi dulu masih nggak ngerti sama sekali kayak. Intinya ngopi dulu ya, gitu. Ngopi gitu. Nggak ngerti pokoknya. Tolong. Parah. Iya sih. Tapi mungkin kalau sekarang kalau tentang kopi kau udah sampai, maksudnya kau dari kerja dari seorang waiter, kelas server, terus kayak pindah sebagai pembuat minuman dan spesialis di kopi sampai sekarang itu udah 4 tahun di dunia kopi. Pengalaman kau udah sampai mana aja? Udah megang berapa kafe gitu kau sampai terakhir megang jabatan apa gitu? Itu gimana? Kalau megang berapa kafe, aku orang bosanan. Oke. Tapi tergantung. Maksudnya bosanan bukan kayak orang yang udah di sini bosan pindah, enggak gitu sih sebenarnya. Itu lebih ke rekan-rekannya, antara rekan-rekannya sama atasannya, sama apa yang sistemnya. Kalau selama kerja sih kayak sistemnya nggak terlalu kupikirin, soalnya gajinya emang bener kayak ya udah sih. Oke. Berarti lebih kayak ya udah aku kerja nih di kopi karena aku suka gitu. Berarti memang dulu awalnya gitu. Awalnya suka banget gitu. Kan masih bocil ya, kayak kurang realistis ya kan rupanya. Kan makin kesini tuh kayak jadi duit itu perlu bangsat gitu. Iya sih. Iya kan? Aku tuh sekarang mungkin berpikir juga
Ya mungkin bisa di kata-kata dulu yang kayak duit nanti lah, mungkin sekarang mungkin diganti kayak oke kita lebih membagi, ternyata duit juga bagian terpenting juga sih. Tapi 2018 aku pernah vakum cuk. Tuh di Vakum dunia kopi bener-bener gak kerja. Bener-bener gak kerja selama 8 bulan. itu udah kaya apa gimana ceritanya? Jing, kaya. Kalau kaya aku gak kerja tuh. 8 bulan itu aku gak kerja. Itu kuliah. Yang awalnya tuh Kuliah juga. Yang Kenapa awalnya- gimana kuliah? dulu tuh sempat kuliah di Jambi. Itu berawal dari kayak aku ke Jogja, sebenarnya pengen nyari kuliah sambil kerja. Tiba-tiba aku di chat sama kakakku disuruh pulang. Rupanya kakakku tuh tanpa pengetahuanku dia tuh ngedaftarin kuliah itu di Jambi. Mau nggak mau aku harus pulang. Dan aku nggak tahu sama sekali jurusan yang dia pilih itu apa. Dah tiba-tiba masuk, kayak udah dapat almet segala macam, bukunya segala macam. Tapi itu juga kelas karyawan. Dan itu aku juga nggak sambil kerja, walaupun kelas karyawan. Isi ya namanya juga kelas karyawan kan. Isinya kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang cuman pengen nyari gelar untuk naik jabatan dan segala macam. Kebanyakan polisi sih. Yang polisi. Kebanyakan polisi. Nah, berawal dari situlah. Itu aku cuman 2 semester tapi cuma masuk ya nggak nyampe 10 kali. Akhirnya Karena aku nggak suka. akhirnya Lebih kau kepala batu gitu ya. jadi kau akhirnya mendeokan kampusnya itu. Ya mendewakan. Mendeokan kampusnya ya. Kayak nekat baru ke Jogja. Nekat lagi ke Jogja. Yoi. Ya, ini ya maksudnya. Tapi ya, berarti itu masih ya maksudnya semua orang punya pilihan ya. Semua orang punya tujuan yang masing-masing. Tapi selama kita berani ngambil keputusan itu is okay buat kita. Tapi nah ini kan kau ngambil keputusan nih ke Jogja pengen kuliah sambil kerja. Nah itu tercapai. Pengen ke Jogja. Yang kuliah sambil kerja itu tercapai nggak? Awalnya tercapai. Berarti Awalnya. ada udah akhir nih maksudnya itu gimana? Gak sampai akhir sih, di tengah jalan sih. Anjing. Gimana ya, ternyata susah ya kalau di dunia rantau itu kayak menangkap dua hal itu. Sebenarnya bisa, cuman karena si Jogja sendiri dengan kayak kerja di dunia F&B, ternyata uangnya itu bener-bener wah gak masuk akal. Banyak banget ya. Banyak banget, walaupun kayak bayaran kuliah walaupun dikit, tapi kan ada kebutuhan di sampingnya itu. Iya kayak makan, kos, Itu yang penting. uang Kayak transport gitu ya. ada yang hal juga nggak terduga. Hal yang nggak terduga itu lebih banyak. Kayak bisa ngajak temen tiba ngajak yuk nongkrong yuk. Ayo gitu ya kan. Iya. Itu susah kan.